Oke, pemirsa, belum saja ada keputusan tentang pra-peradilan kedua dari Rosuryo ini, mereka sudah mendaftar lagi pra-peradilan ketiga, katanya untuk ganti rugi atau ganti untung, ya kan? Kicau, kicau, kacau, kacau, kacau mania. Kita bingung ya. Ya, inilah teknik dari orang yang secara serampangan memfitnah tanpa fondasi ilmiah sama sekali. Ya, jadi dia mengulur-ngulur waktu, ya, seolah-olah pokok perkara ini sidangnya tidak akan pernah terjadi. Coba kita bayangkan, ya, kita ilustrasikan dulu. Kemarin ada dua saksi konten kreator. Bayangkanlah, saksi yang dibawa pun konten kreator. Manalah mereka tahu digital forensik? Manalah mereka tahu apa itu digital image processing? Ya, ketika ditanya, apakah Anda melihat bahwa Roy Suryo memanipulasi, mengubah ini itu dari objek digital atau digital image yang di download atau yang diupload oleh Dian Sandi Utama? Mereka jawabannya tidak tahu. Terus jawaban tidak tahu itu menjadi landasan bahwa Roy Suryo tidak pernah melakukan digital manipulation. Itulah yang dibangga-banggakan pengacaranya itu. Saksinya konten kreator, YouTuber. Ya, kedua YouTuber ini nggak makan. Ya, kalau tidak membahas isu ijazah Pak Jokowi ini, nggak makan sama sekali. Ya. Mereka hidupnya sangat bergantung pada isu ini. Kalau isu ini mati, mati juga penghidupan mereka. Ya tentu membela Roy Suryo, karena hidup mereka bergantung pada, ya, kehidupan mereka, penghasilan mereka bulanan bergantung dari Google AdSense, dari pembahasan isu ijazah Pak Jokowi ini. Masa model kayak gitu dijadikan saksi? Ayo kita ketawa dulu, ya kan. Nanti dari pinggir jalan pun bisa dihadirkan saksi dari warung atau lapo tuak, ya kan. Nggak ada relevansinya mereka tahu atau tidak tahu tentang digital manipulation yang dilakukan oleh Roy Suryo. Coba apakah mereka tahu bagaimana Roy Suryo mengatakan, ya kan, dia pernah itu kalau nggak salah di Rakyat Bersuara atau di podcast itu, menampilkan kecocokan antara foto di ijazah Pak Jokowi itu dengan Dumakno. Apa katanya? Match katanya, nggak tahu berapa persen. Apakah mereka tahu saksi itu, kedua saksi konten kreator itu, ya, bagaimana Roy Suryo melakukan itu? Ya, bagaimana manipulasi digital yang dilakukan Roy Suryo? Ya nggak tahu, gitu loh. Masa ketidaktahuan menjadi pembenaran? Oh, tidak tahu. Ada itu konten kreator yang dijadikan saksi. Tidak tahu. Nggak tahu kok dijadikan saksi, gitu loh. Kan bingung gue. Harusnya kan bilang, saya pastikan saya hidup 24 jam dengan Roy Suryo. Dia tidak pernah memanipulasi itu. Ini tidak tahu. Ketidaktahuan menjadi pembenaran. Ya, apakah mereka tahu juga bagaimana Roy Suryo melakukan ELA itu, menempelkan ijazahnya, ya, menjadi satu image, ya, ijazahnya dia yang S1 dari UGM dengan hasil ELA dari ijazahnya S1 UGM dengan hasil ELA ijazahnya Pak Jokowi? Nggak tahu juga. Terus ketidaktahuan menjadi pembenaran. Saksi apa itu? Sama seperti saksi yang diambil dari lapo tuak. Ya nggak tahu, ambil aja sembarang saksi. Ya nggak tahu. Itu. Jadi ketidaktahuan menjadikan pembenaran. Ya bukan begitu. Kan sudah dikatakan,
oleh pihak kejaksaan maupun Polda Metro Jaya. Mereka setidaknya memiliki 3 bukti, ya, 3 bukti, ya. 2 diantaranya ya pasti pemeriksaan, ya, BAP dari pemeriksaan ahli-ahli digital forensik, ada 4 katanya, ya. Yang kedua tentu hasil pemeriksaan digital forensiknya. Jadi ada surat, ya, bukti surat dari apa? Dari hasil lab krim, dan satu lagi ahli. Setidaknya ada 2 kan, bukti surat dari lab krim, ya, pemeriksaan karbon, jenis kertas, ya, terus usia kertas, jenis tinta, usia tinta. Itulah surat dari lab krim. Yang kedua ahli, ditunjukkan dengan BAP, ada 4. Kan sudah 2 minimal alat bukti. Yang ketiga saya nggak tahu apakah ada saksi atau enggak, tapi banyak kejahatan, ya, yang tidak memerlukan saksi dan tidak ada saksi, lalu tidak ada kejahatan itu. Kan konyol argumentasi dari pengacaranya Roy Suryo ini.